Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rahman. Saya mahasiswa PTB dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 Universitas Siang Kuala. Ingin melakukan sedikit wawancara terhadap Bapak, yaitu narasumber saya yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Sunarso. Ya, beliau salah satu guru dan juga pernah menjabat sebagai ketua KKD di Kecamatan Bangku Pesako. Beliau juga sebagai ketua komunitas disiplin. Di sini Pak, saya mau melakukan wawancara kepada Bapak tentang tugas saya angka 122 tentang eksplorasi penyebab masalah, ya, sudah saya identifikasi sebelumnya. Di sini saya ingin mewawancara Bapak tentang pertama itu bagaimana menurut Bapak pandangan tentang pelajaran matematika di SD, Pak? Kalau pelajaran matematika itu jelas pelajaran utama penting karena itu merupakan dasar kan gitu. Hanya saja sebagian besar itu banyak yang merasa keberatan, mungkin beberapa faktor lah yang menjadi penyebab itu. Kira-kira apa penyebabnya, Pak, anak tersebut kurang minat dengan matematika kan? Yang pertama, kalau saya di kelas 6 itu menilai utamanya karena dia belum hafal perkalian. Itu dasar pertamanya, karena perkalian itu merupakan kunci. Kalau sudah bisa perkalian, insya Allah yang lain itu gampang. Jadi mungkin faktor utama itu saja. Kalau yang lainnya mungkin terkadang dari gurunya, Pak? Ya, gurunya seperti apa, Pak? Biasanya gurunya itu monoton, begitu dijelaskan sedikit, dikasih tugas ditinggal. Iya. Terkadang kan seperti itu. Kemudian tidak menggunakan metode media yang menarik, sehingga anak tuh hanya seolah-olah hanya bayangan saja. Nyatanya bagaimana dia masih semu kan gitu. Kalau untuk SD seharusnya itu betul-betul nyata. Begini loh wujudnya itu. Maka media itu sangat utama. Media sangat berpengaruh ya, Pak, terhadap Sangat pengaruh. anak, Ya. Ya, supaya membuka minat belajar tersebut, Pak, kira-kira bagaimana, Pak? Supaya anak semangat ya, bersemangat. gitu, tidak Ya. menakutkan. Yang jelas gurunya utamanya jangan sampai menakutkan lah gitu. Kadang kan kebanyak guru tuh lebih sering mengancam. Iya. Nah, ini aja tak bisa, padahal dia sendiri dulu mungkin seperti itu juga kan itu. Nah, ini mungkin karena banyak diantara gurunya kita ini kan belum paham dengan psikologi anak. Nah, itu utama guru. Untuk media, harusnya media yang betul-betul nyata, yang membuat anak tuh tahu. Nah, jadi ini kegunaannya. Kemudian terkadang kita dalam menyampaikan pembelajaran itu tidak dijelaskan tujuannya apa. Nah, tujuan pembelajaran tidak disebutkan, hanya langsung masuk pada materi, sehingga anak ini mau untuk apa nggak tahu, kebingungan. Nah, makanya perlu guru itu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran itu, arah muaranya mau kemana. Nah, itu. Kemudian nanti dibuat permainan yang kira-kira anak itu menjadi senang. Nah, medianya harus ada. Kemudian di samping itu diberikan reward yang membuat anak itu menjadi senang. Kasih reward ya, Pak, ya, supaya semangat. Kemudian, Pak, materi apa yang menurut Bapak sulit dipahami siswa di SD itu, khususnya kelas 6, Pak, yang sulit? Ya. Kalau kelas 6 yang sulit itu tentang orasi bilangan bulat, kemudian tentang bangun ruang. Kalau bangun datar mungkin agak lebih ringkas, kalau bangun ruang ini yang agak lebih sulit dipahami karena mungkin banyak rumus, kemudian ada juga gabungan dari bangun ruang itu. Nah, memahaminya itu kadang agak sulit kalau tak di dalam bentuk
bentuk nyata, maka Mungkin lebih mudah. nah, kalau nyata begini kemudian bisa dilepas-lepas, Iya. pasang lagi, mungkin anak lebih paham. Berarti menggunakan kit matematika ya Kit Pak matematika yang betul-betul. ya. Kira-kira apa penyebab Pak materi operasi hitung bilangan bulat tadi yang seperti apa Bapak sebutkan tadi sulit bagi anak di SD? Itu tadi kembali ke faktor utama tadi, karena banyak anak itu belum menghafal tentang perkalian. Nah, kata orang memang hafalan perkalian itu tak perlu dihafal begini begitu, tapi nyatanya tetap harus dihafal. Harus dihafal dulu. Harus dihafal. Kemudian cara hafalan itu harus ada metode yang Yang pas. yang mudah Bisa pakai diingat jari anak. matika, mudah diingat anak kan itu. Kadang kan hanya suruh menghafal dengan konsep Iya. kasih catatan hafalkan, maka Banyak anak yang begitu. sulit kan itu. Maka kalau saya lebih cenderung pakai jari matika. Kalau jari matika kemanapun jarinya tetap dibawa kan itu, sehingga dia lebih mudah dia. Kalaupun kebingungan jarinya tetap dibawa. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Masalahnya kalau saya seperti ini nanti hari ini dihafal besok hilang Pak. Ya, Perkaliannya. itu makanya Oh, berarti- maka jari matika itu Oh. diterapkan betul ke anak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ada nggak Pak triknya supaya operasi hitung ini model atau metode yang tepat untuk operasi hitung bilangan bulat ini ini mudah dipahami anak gitu? Supaya lebih mudah ya. Kalau saya lebih cenderungnya kalau operasi hitung ini dipahamkan dulu tentang kaidah dari operasi hitung campuran. Nah, mana yang harus didahulukan dikerjakan, mana yang belakangan. Langkah-langkah Ya, langkah-langkah dalam operasi hitung. Karena kan yang jelas itu nanti salah menerapkan, maka hasilnya akan berbeda. Pahamkan dulu tentang bagaimana aturan dari operasi hitung campuran itu. Terkadang anak lebih cenderung dikerjakan perkalian tetapi urutannya dirubah. Iya, iya. Nah, ini yang selalu jadi masalah ya. itu. Urutan itu sebenarnya kan tak boleh dirubah. Iya, iya. Hanya operasi yang dikerjakan mana yang duluan. Iya. Nah, ini salah pemahamannya ketika dia perkalian dikerjakan duluan, Iya. dikerjakan tetapi Hasilnya- urutannya malah dirubah, maka hasilnya akan Hasilnya? berbeda. Salah pemahamannya itu. Urutannya tetap, Iya. hanya mana yang dikerjakan duluan itu yang utamanya. Iya, Pak ya. Oh, hanya itu Pak yang dapat saya tanyakan sama Bapak. Oke. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya untuk mengerjakan tugas saya selanjutnya Pak. Mohon maaf Pak atas waktu yang telah Ya, sama-sama. menunggu Bapak. Nah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.